Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syokon Wafiki di sini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang search algorithm materi kecerdasan buatan PJJ Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materinya. Ini adalah pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah representasikan kasus di atas dengan tree. Selesaikan kasus di atas dengan metode A. Breadth first search, Depth first search, Breadth first search, High climbing, dan Bench and bound. Kemudian diselesaikan dengan metode dynamic programming. Ini yang diselesaikan. Kasusnya apa? Selesainya atau finishnya itu berada pada Z di sini ya. Nah, untuk tree-nya di sini uh, S mempunyai anak A dan B, S mempunyai anak A dan B, A mempunyai turunan B dan D, B mempunyai turunan C mempunyai turunan Z dan D. D di sini mempunyai turunan Z dan C mempunyai turunan B. Begitu seterusnya sampai di sini ya. Kemudian ini untuk metode yang pertama yaitu Breadth search. Pada metode Breadth search, semua node pada level n akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node pada level n plus 1. Pencarian dimulai dari node akan terus ke level 1 dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya. Demikian pula dari kiri ke kanan sampai ditemukannya solusi. Nah, di sini S di sini akan melakukan pencarian ke kiri dulu. Nah, di sini dari kiri kemudian ke kanan. Jadi S ke A kemudian ke B, kemudian karena sudah tidak ada lagi maka akan melakukan pencarian ke sini lagi ke B. B yang di sini, kemudian ke kanan, ke sini, kemudian ke kiri lagi, kemudian ditemukanlah solusi yaitu Z di sini. Sehingga algoritmanya adalah seperti ini ya. Oke, lanjut ke depth first search. Nah, untuk depth first search, proses pencarian akan dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node yang selevel. Pencarian dimulai dari node agar ke level yang lebih tinggi. Proses ini diulangi terus sehingga ditemukannya solusi. Nah, pencariannya ke bawah seperti ini ya. Jadi S mempunyai anak A dan B. Nah, dia akan melakukan ke sini dulu ke A. Kemudian dari A akan melakukan pencarian ke anaknya yaitu B dan D. Tapi yang dilakukan pencarian karena depth first search yang B yang dilakukan pencarian terlebih dahulu. B kemudian mempunyai anak C mempunyai anak Z. Nah, karena di sini sudah ada Z, maka tidak akan melakukan pencarian lagi karena sudah ditemukannya solusi. Sehingga golpenya seperti ini. S mempunyai anak A dan B. B mempunyai anak D dan B. Ya. Kemudian B mempunyai turunan C. Nah, DB ini adalah yang di sini ditulis di depan. Kemudian si C ini mempunyai turunan D dan Z. DB ini yang di sini ya, yang di sini. Seperti itu. Kemudian untuk metode best first search. Nah, untuk metode best first search pencariannya yaitu dengan menentukan rute terlebih dahulu. Misalkan pada di sini S mempunyai turunan A dan B. Nah, karena di sini A dari S ke A mempunyai rute 4, kemudian ke B mempunyai rute 2, maka yang dilakukan pencarian adalah yang lebih kecil, yaitu dari S ke B dulu, karena jaraknya hanya 2. Kemudian dari B, kan di sini B mempunyai turunan A dan C. Nah, di sini jarak B ke A itu hanya 1, kemudian B ke C adalah 7. Jadi,
yang dilakukan pencarian terlebih dahulu adalah yang jaraknya terkecil, yaitu 1, yang A. Nah, seperti itu. A mempunyai turunan D yang jaraknya adalah 3, sehingga di sini di sini 2, kemudian di sini nilainya 3, kemudian 3 ditambah 3 dari A ke D adalah 3, jadi di sini 6. Kemudian D ini mempunyai turunan Z dan C. Nah, sehingga ditemukanlah solusi, yaitu pada Z di sini, yaitu jarak dari D ke C adalah 8. Karena di sini sudah tidak ada, sudah tidak ada lagi dan tidak ditemukannya solusi, maka D akan dialihkan ke Z. Jadi jaraknya adalah 5. Jadi 6 ditambah 5 adalah seharusnya 11 di sini ya, cuman lupa ditulis. Algoritmanya seperti ini. S mempunyai turunan B dan A. B mempunyai turunan A dan C. A di sini adalah A yang ini ya, yang ini. Kemudian, maaf. Kemudian, A mempunyai turunan D, AD mempunyai turunan C dan Z. Seperti itu. C, A yang ini adalah yang ini. Seperti itu. Mempunyai turunan Z dan solusinya adalah Z yang ini. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu hill climbing. Untuk metode yang ini hampir sama dengan yang best first search. Jadi jarak yang terendah yang akan dilakukan pencarian. Jadi S ke B adalah jaraknya 2. Kemudian B mempunyai turunan A dan C, dan A dari B ke A mempunyai jarak hanya 1. Dan di sini 7. Jadi yang dilakukan pencarian di sini. Kemudian A mempunyai turunan D yang jaraknya adalah 3. Kemudian D mempunyai turunan Z dan C. Nah, di Z ini adalah solusinya, sehingga algoritmanya seperti ini. S mempunyai turunan B dan A. B mempunyai turunan A dan C. A mempunyai turunan D, dan D mempunyai turunan C dan Z. Seperti itu. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu branch and bound. Pada metode ini kita tidak memerlukan estimasi jarak step node menuju goal. Selain itu, elemen-elemen pada Q bukan tiap node, melainkan lintas parsial yang sudah tercapai. Nah, untuk metode yang ini tidak menentukan jarak tiap node menuju goal. Nah, pada metode ini S mempunyai turunan A dan B. Seperti itu. Nah, di sini nilainya berapa? 2. Kemudian B mempunyai turunan A. Di sini nilai dari 2 ditambah 1 adalah 3. Kemudian A mempunyai turunan D. Mempunyai turunan D. A mempunyai turunan D dan D mempunyai turunan Z dan C. Seperti itu. Sehingga algoritmanya adalah S mempunyai turunan A dan B. S-nya ini tetap ditulis ya. S mempunyai turunan A dan B. Kemudian A mempunyai turunan SA mempunyai turunan SBA dan mempunyai turunan A dan C. Ini yang A tadi ya. Yang A mempunyai, yang A di sini ditulis di sini, kemudian yang SB di sini mempunyai turunan, ini yang salah ini ya.
Ini salah alamat. SBA di sini mempunyai turunan A dan C. SB-nya ditulis. Nah, kemudian SA-nya tetap ditulis di sini, SA di sini. Kemudian SBC-nya, SBC di sini karena sudah tidak digunakan lagi, maka ditulis di sini. Kemudian turunan dari SBA adalah D. SBA-nya juga ditulis di sini ya. SBA mempunyai turunan D. Kemudian SA mempunyai SA, SBC, SABC, SBADC, SBADC. Nah, jadi SBA, SBAD mempunyai turunan C dan Z, SBADC dan SBADZ. Z yang di sini adalah yang terakhir. Jadi ditemukannya solusi yang di sini seperti itu. Kemudian untuk yang dynamic programming, metode ini sama dengan batch and bound tetapi lebih efisien karena menggunakan lebar atau melakukan pemotongan terhadap lebar dari tree. Hal ini dilakukan dengan cara mereduksi lintas parsial yang menuju ke suatu node yang sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Jadi yang membedakan adalah di sini dicoret. Jadi misalkan di sini S mempunyai turunan A dan B. Nah, jarak dari A ke B adalah 4, sedangkan B dan dari S ke B itu adalah 2. Nah, karena ini sudah pernah dilalui dan jaraknya itu panjang lebih jauh, maka dicoret. Kemudian SBA, jarak SB kemudian ke A di sini A ke C lebih singkat yang A karena jaraknya cuma 1, sedangkan ke C jaraknya adalah 7. Jadi yang C ini dicoret langsung. Jadi tidak akan pernah dilalui kembali, tidak akan dilalui lagi gitu. Kemudian dari A ke B jaraknya adalah 3. Seperti itu, jaraknya adalah 3. Nah, kemudian dari D ke Z jaraknya adalah 5, sehingga ditemukan solusi pada ini. Jadi di sini langsung dicoret, yang membedakan hanya itu. Nah, algoritmenya seperti ini. S mempunyai turunan A dan B, S-nya tetap ditulis. Kemudian yang SA ditulis di sini, kemudian yang SB mempunyai turunan SB mempunyai turunan A dan C. Kemudian yang S, nah di sini langsung dicoret ya, SBA di sini langsung dicoret harusnya. SBA, bukan di yang SA ini langsung dicoret karena sudah tidak teruangnya solusi di sini. Sudah pernah dilalui seperti itu. Kemudian SBC ini sudah tidak dilalui juga. Kemudian ditemukannya solusi pada SBADZ di sini. SBADZ pada di sini ditemukannya solusinya. Mungkin itu aja untuk tugas yang pertama, langsung ke tugas yang kedua. Baik, kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu pertama, buatlah graf keadaan untuk permasalahan dan barang bawaannya di atas, dan dari sana buatlah tree-nya. Yang kedua, dari tree yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan depth first. Dari tree yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan breadth first. Buatlah, ini dari 1, 2, 3 dulu ya. Untuk yang nomor 1, graf ruang keadaannya adalah ini adalah huruf yang saya buat sendiri. Jadi goalnya adalah pada I di sini.
goalnya pada I di sini. Jadi S mempunyai turunan A mempunyai turunan B mempunyai turunan C dan D mempunyai turunan. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, untuk tree-nya kita bisa lihat S mempunyai turunan A dan B, S mempunyai turunan A mempunyai turunan B mempunyai turunan D dan C, C mempunyai turunan E mempunyai turunan F mempunyai turunan H mempunyai turunan I. Ini sih adalah goalnya. Ini adalah tree-nya ya. B yang B di sini mempunyai turunan D mempunyai turunan E mempunyai turunan G mempunyai turunan H mempunyai turunan I. I di sini adalah goalnya. Kemudian yang kedua dengan metode depth first search kita melakukan pencarian dari kiri terlebih dahulu dari sini terlebih dahulu sehingga S adalah mempunyai turunan A mempunyai turunan B mempunyai turunan D mempunyai turunan E mempunyai turunan G mempunyai turunan H mempunyai turunan I sehingga I adalah goalnya di sini. I karena I yang pertama dan berada pada posisi yang paling kiri seperti itu. Kemudian yang nomor 3 metode breadth first. Untuk metode yang ini pencariannya itu dari kiri ke kanan dengan not yang sama. Artinya seperti ini. S mempunyai turunan A mempunyai turunan B mempunyai turunan D dan C. Nah, untuk melakukan pencarian yang ini, jadi pencarian seperti ini. Dari B itu ke D, kemudian D melakukan ke yang sebelahnya, ke kanan, ke sisi kanan yaitu C. Kemudian dari C karena di sini sudah tidak ada lagi, maka langsung ke sini ke E. Kemudian melakukan pencarian di sini, kemudian dari E ke G lagi, kemudian ke F, kemudian ke H, kemudian ke H yang berada pada posisi kanan, kemudian ke I, sehingga goalnya pada I yang ini. Seperti itu, dari H ke I, untuk metode breadth first. Kemudian, grab ruang keadaan. Grab ruang keadaan untuk sang yang nomor 4 adalah buatlah grab ruang keadaan untuk permasalahan teko air di atas. Dari sana buatlah tree-nya. Dari tree yang telah Anda buat pada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan depth first. Dari tree yang telah nomor 6, dari tree yang telah Anda buat nomor 4, pada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan breadth first. Jadi ini adalah ruang keadaannya. Di sini angka-angka di sini berdasarkan pada permasalahan. Kemudian huruf-huruf di sini adalah saya yang membuatnya seperti itu. Dan tree-nya adalah seperti ini. S mempunyai turunan B dan A mempunyai turunan D dan E, B mempunyai turunan C mempunyai turunan G mempunyai turunan I mempunyai turunan K mempunyai turunan L. L di sini adalah goalnya ya, goalnya. Kemudian D mempunyai turunan C mempunyai turunan G mempunyai turunan I mempunyai turunan K mempunyai turunan L. Kemudian untuk yang E mempunyai turunan F mempunyai turunan H mempunyai turunan J mempunyai turunan L. L di sini adalah goalnya, di sini L adalah goalnya. Kemudian untuk yang dengan metode depth first kita bisa ketahui bahwa S karena depth first melakukan pencarian ke sisi kiri terlebih dahulu, maka S melakukan pencarian ke B mempunyai turunan ke C mempunyai turunan G mempunyai turunan I mempunyai turunan K mempunyai turunan L, sehingga goalnya bisa diketahui berada pada posisi ini, posisi kiri. Kemudian dengan metode breadth first kita bisa
pencariannya seperti ini. S mempunyai turunan B dan A. Nah, dari B ini melakukan pencarian ke A, ke sisi kanan, sebelum ke node selanjutnya. Jadi lakukan pencarian ke sisi di sini dulu. Kemudian dari A melakukan pencarian ke C. C melakukan pencarian ke sisi kanan, sehingga C melakukan pencarian ke D, D melakukan pencarian ke E. Begitu seterusnya sampai kemudian kamu melakukan pencarian ke I sampai ditemukannya goal ya. I mempunyai turunan C, C kemudian baru ke L. L di sini adalah goalnya atau finishnya di sini. Akhirnya seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 7, suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan atau state ke keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z dengan menggunakan metode best first. Biaya dinyatakan dengan jarak antara dua node. Kemudian B, lakukan langkah pencarian untuk graph di atas dengan menggunakan metode branch and bound with dynamic programming. Nah, ini adalah graph ruang keduanya. Ruang kedua untuk soal nomor 7. Di sini adalah huruf yang saya buat sendiri, kemudian angka di sini menggunakan batasan-batasan yang telah ditentukan atau jarak-jarak yang telah ditentukan. Jadi sehingga tree-nya adalah seperti ini. A mempunyai turunan C, C mempunyai turunan E mempunyai turunan B mempunyai B mempunyai turunan D, E mempunyai turunan G dan D, G mempunyai turunan Z, F, sedangkan D mempunyai turunan F dan B, F mempunyai turunan Z, F di sini mempunyai turunan Z. Seperti itu, begitu seterusnya. Untuk metode best first, maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah jarak dengan jarak yang terkecil. Jadi seperti ini. A ke B mempunyai jarak 3, sedangkan A ke C mempunyai jarak 5. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah jarak A ke B karena jaraknya hanya 3. Kemudian B ke D dan B ke C. Yang dilakukan pertama kali adalah B ke D. Yang dilakukan adalah B ke D karena jaraknya hanya 4. Kemudian D ke E. D ke F yang dilakukan adalah D ke F karena jaraknya hanya 3, sehingga di sini F ke Z karena jaraknya hanya 2, sedangkan F ke G jaraknya adalah 6, jadi ditemukan goalnya yaitu di Z. Seperti itu. Sedangkan untuk metode branch and bound with dynamic programming, di sini yang cari pertama kali dengan nilai yang terkecil, artinya seperti ini. A ke B mempunyai nilai akhir 3, sedangkan A ke C mempunyai nilai akhir 5, sehingga yang dilakukan adalah A ke B karena nilai akhirnya adalah 3. Kemudian B ke D nilai akhirnya adalah 7, sedang B ke D adalah nilai 7, tidak ke B ke C karena di sini nilainya adalah 9. Seperti itu. Kemudian D ke F. Kenapa tidak ke E? Karena di sini nilai akhirnya adalah 12, sedangkan di sini adalah 10. Kemudian dari F ke Z hingga nilai akhirnya adalah 12. Jadi seperti itu. Jadi metode branch and bound with dynamic programming itu yang dilakukan pertama kali yaitu metode atau jarak yang terkecil. Kemudian kita bisa coret di sini karena tidak akan melewati ini lagi. Kita bisa coret di sini juga C ini sampai ke bawah ini dan turunannya bisa kita coret, dan di sini juga kita bisa coret. Di sini juga kita bisa coret karena di sini nilai akhirnya yang terkecil adalah 12. Seperti itu.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.